Tapi untuk hal-hal kurban ini tidak bisa terlalu dipaten seperti ini, karena saya punya kasus. Ada yang pernah tanya kepada saya, teman sendiri, Mas, kata, saya kan ngadakan di masjid, ngadakan kurban. Terus ada datang orang bawa sapi 2. Jadi satu orang satu. Jadi 2 orang bawa sapi ke masjid itu untuk berkurban. Tapi ternyata sapinya itu kalau secara normal itu tidak masuk kategori berkurban. Ada kecacatan sapinya. Loh, sedangkan orangnya ini jauh datangnya. Gimana ini? Apa saya harus tolak? Kalau saya harus tolak, bahasa seperti apa yang sekiranya tidak menyakitkan untuk menjaga perasaannya orang yang sedang bawa sapi untuk berkurban? Hanya saya tanya, kamu kenal tidak orang itu? Tidak kenal. Tahu tidak rumahnya di mana? Tidak tahu juga. Karena dia itu bukan jamaah di masjid itu, tiba-tiba datang bawa sapi 2 orang. Akhirnya saya bilang, sudah diambil saja, dipotong saja, kata saya. Loh, ini kan tidak masuk pada syarat sahnya kurban. Akhirnya saya beri solusi secara fikih. Sudah kamu potong saja. Walaupun itu nanti tidak masuk pada kategori kurban, itu akan menjadi sedekahnya orang itu. Dan daripada kamu menolak tapi bikin perasaan, atau nanti ketika ditolak orang itu justru merasa kecewa dan tidak punya solusi lain, maka fikih harus menjawab di sini. Hanya saya jawab, sudah potong saja. Tapi saya jelaskan, tapi nanti itu gak termasuk hitungan kurban, kata saya. Tapi tetap nanti akan menjadi sedekah bagi orang yang sudah berniat berkurban. Lalu bagaimana niat kurbannya? Nanti apakah dosa? Tidak, karena kurban itu sunnah. Artinya orang itu sudah mau berniat kurban, tapi karena kondisi sapinya itu tidak sesuai, maka ketika itu disembelih, itu tidak akan menjadi kurban, tapi akan tetap menjadi sedekah. Lalu bagaimana niat kurbannya? Tidak dosa, karena kurban juga sunnah. Makanya saya jawab seperti itu, karena saya teringat dengan pendapatnya Ibnu Abbas. Ini mungkin jarang orang menyampaikan, tapi harus saya sampaikan karena ini fikih. Ibnu Abbas itu bahkan membolehkan kurban pakai ayam. Ibnu Abbas. Dan ini tidak ada ulama yang boleh dibantah. Kata Ibnu Abbas, udhiyah itu, berkurban itu, iraqatud dami walau min dajajatin, mengalirkan darah walaupun dari ayam. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Tapi ini perlu saya jelaskan secara detail. Kenapa Ibnu Abbas membolehkan berkurban pakai ayam? Ini ulama berpendapat, nanti kalau memang benar-benar tidak mampu ya, hanya beli sapi ikut iuran sapi tidak mampu, beli kambing tidak mampu, punyanya uang hanya 100.000, untuk meramaikan momentum kurban, sudah kurban pakai ayam, kata Ibnu Abbas. Tapi disembelih sendiri, tapi jangan dikasih ke masjid, Pak. Kalau ayam itu nggak bisa dibagi-bagi, soalnya kalau ayam dimakan sendiri. Jadi disembelih sendiri, dimakan sendiri. Apakah itu nanti akan menyalahi fikih? Tidak. Karena ternyata kenapa kok diperbolehkan berkurban pakai ayam, walaupun tidak dapat pahalanya kurban, tapi minimal mendapatkan pahalanya hari tasyrik. Nah, itu yang penting. Makanya kalau hari tasyrik itu kan 3 hari setelah Idul Adha, 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Kenapa kok bisa seperti itu? Alasannya karena hari tasyrik ini punya keutamaan luar biasa, dan keutamaannya itu hanya makan-makan, Pak. Makanya Nabi ketika ditanya apa hari tasyrik itu ya Rasulullah menjawab, hari tasyrik itu ayyamun aklin wa syurbin, enggak ada, hari makan-makan saja. Makanya kita kan dilarang berpuasa di hari tasyrik. Salah satu waktu yang diharamkan puasa kan hari tasyrik, karena memang itu
Nah, ini ulama-ulama kita ya. Fikih itu kalau kamu berkurban tidak mampu, daripada tidak mendapatkan pahalanya Idul Adha, Idul Kurban, maka kamu sembelih ayam saja, tapi jangan beli. Artinya jangan beli dagingnya. Karena keutamaan tasyrik itu iraqatud damin, mengalirkan darah, jadi menyembelih. Jadi Masjid An-Nur kalau tidak mampu berkurban sapi atau kambing, ada uang 150, beli ayam, disembelih, dimakan sendiri. Iya, kalau ayam jangan dipasrahkan ke takmir masjid. Habiskan energi saja kan, dagingnya juga sedikit. Maka di situ juga Anda akan mendapatkan pahalanya hari tasyrik. Karena kita tidak bisa kita ini secara potong ayam. Lah Mas Nardi potong ayam kan? Kalau nggak mau kurban sapi dengan kambing, tapi ya potong sendiri, makan sendiri. Jangan dipasrahkan ke takmir Masjid An-Nur. Hanya 2 orang yang dapat kebahagiaan itu nanti. Karena kalau kita memaksakan total itu tidak bisa. Saya jamin tidak bisa. Dan nyatanya sekarang itu tidak ada praktek yang memang sesuai dengan Rasulullah kurban. Coba seperti ini saja lah. Kita ini biasa kurban pakai sapi, padahal Rasulullah itu prakteknya pakai domba, pakai kambing. Ini sudah gak sesuai dengan Rasulullah, gak total maksudnya. Terus yang kedua, hari tasyrik itu daging kurban itu Pak. Maka kalau di fikih itu termasuk di Bughyatul Mustarsyidin. Saya salah satu kitab fikih yang saya senangi itu Bughyatul Mustarsyidin. Kenapa? Karena Bughyatul Mustarsyidin itu kitab fikih yang memuat fatwanya 5 ulama ahli fikih. Salah satu dari 5 orang itu bernama Sayyid Alwi bin Saqaf. Siapa Sayyid Alwi bin Saqaf? Kakeknya guru tua. Jadi guru tua itu kan namanya Sayyid Idrus bin Salim bin Alwi bin Saqaf. Jadi Bughyatul Mustarsyidin itu fatwanya kakeknya guru. Makanya saya senang ketika sampai di Palu, saya senang baca-baca Bughyatul Mustarsyidin. Dan di Bughyatul Mustarsyidin itu praktek kurban ini kalau ingin benar, litasrikin nas lahumal udahi wa fiha wa huwa taqdiduha wa nasharuha fi syamsi. Jadi praktek kurban itu daging itu dijemur, didendeng istilahnya, ditaruh di suatu alat untuk dihampar, itu baru dijemur. Tasyrik itu kan memanggang ya, menjemur daging ke sinar matahari. Nah, selama ini Anda kalau menerima daging kurban dijemur apa masuk kulkas? Masuk kulkas. Artinya tidak bisa kita praktek secara total, itu tidak bisa. Maka kalau ini tidak bisa, jangan dipaksakan. Nah, ini urusannya fikih nanti yang menjawab bagaimana cara-caranya. Seperti tadi itu sudah. Tidak bisa kurban sapi, tidak bisa kurban kambing, sembelih ayam saja kan. Karena nanti kamu tidak dapat pahalanya kurban, tapi dapat pahalanya hari tasyrik. Itu solusi-solusi dari fikih. Artinya kita tidak akan kehilangan keutamaan di bulan Idul Adha. Nah, untuk penyembelihan itu waktunya ya min waktu sholatil id, dimulai dari setelah sholat Idul Adha ila ghurubi syamsi min akhiri ayyami tasyrik, sampai tenggelamnya matahari di akhir hari tasyrik. Berarti tanggal 13 sebelum maghrib itu sudah selesai penyembelihan kurban. Tapi itu keutamaannya. Karena tahun kemarin, karena saya kebetulan jamaah di Ar-Rahman. Di Ar-Rahman itu ada salah satu sapi yang lari kemarin itu. Sampai sekian hari tidak ketemu. Sampai kepada hari kedua tasyrik. Terus ada yang tanya, gimana nanti Gus kalau nggak ketemu sampai nggak ketemu sapinya? Sudah, kalau nggak ketemu gimana? Jangan ganti rugi, nggak usah. Nanti pahalanya tetap sudah. Karena kan ini dianggap musibah kan.
Terus kalau seandainya ketemu di hari keempat yang sudah bukan masuk hari tasyrik, itu ada yang tanya seperti itu. Nanti gimana itu? Apakah akan tetap disembelih? Apa akan dikembalikan ke orangnya? Loh, tetap disembelih kan ada. Walaupun hari keempat, hari kelima tetap sembelih saja. Nah, salah satu panitia di masjid itu tanya kepada saya, kan batasannya sampai hari tasyrik, tetap sembelih saja, tidak apa-apa. Kenapa? Karena tasyrik itu ya tadi ayyamun aklin wa syurbin, hari makan-makan. Artinya walaupun sapi itu ketemu di hari keempat, disembelih itu kan pasti tetap dimakan Pak dagingnya, Pak, nggak mungkin dibuang. Makanya saya bilang itu pasti dimakan. Kalau tidak ada yang dimakan, saya mau makan semua, tidak apa-apa. Nah, jadi kasus-kasus seperti ini tidak boleh kaku kita menghadapi. Harus ada solusinya. Karena sekali tidak ada solusinya nanti ya jamaah kita sudah gak tertarik lagi dengan agama Islam.